kawan-kawan, kembali lagi bersama gua Rocky. Kali ini gua yang akan menemani kalian untuk mengisi program dari Suara Juventus ini. Tapi di sini gua seperti biasa tidak sendiri nih. Gua ditemani beberapa narasumber yang sudah tidak asing lagi yang sering mengisi di program Suara Juventus ini. Kita kenalan dulu yuk yang pakai sweater baju putih nih, kayak kedinginan bang. Kan lagi mendung ya, lagi mendung sering hujan. Halo teman-teman, Soal Juven ini gue Jeki dari Jakarta Timur. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Yang Jabotabek mudah-mudahan nggak kehujanan. Oke, baik Bang Jeki, selalu mengisi acara di Suara Juventus ini. Baik, tanpa berpanjang lebar, kita kenalan dulu yang pakai jersey baju Juventus nih. Ini musim kemarin nih, apa musim lalu nih? Musim lalu. Musim Dua musim lalu. lalu. Dua Musim musim yang lalu. Baik, siapa di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam. Pondra. Nama saya Pondra. Oke. Ya, Biasa dipanggil Pondra. oke. Asal dari mana Bang Wedra? Asal dari Depok. Dari Depok. Oke, siap. Dari Depok dan Yang pakai Jakarta yang Timur. pakai sweater kayaknya pendukung Napoli tuh, kedinginan ya di puncak ya. Puncak, puncak Minus dingin, puncak minus dingin. berapa? Ya? Minus Juventus yang minus. Oke, Ah, tanpa oke oke. berpanjang lebar, kali ini kita akan membahas beberapa materi yang telah gue siapkan. Seperti yang kita ketahui bahwa Juventus telah melakoni nih laga lanjutan Serie A pada kemarin nih melawan Fiorentina, di mana hasilnya menang walaupun tetap 1-0 pakemnya dari Allegri. Perpanjang lebar di sini kita lihat langsung saja materi pertama. Ada hal yang unik nih pada match kemarin di mana Allegri tiba-tiba ke menunjuk ke arah penonton di mana dia marah katanya terhadap penonton yang Bi- mencemooh Bisa marah juga ya. mencemooh iya, mencemooh pemainnya ketika bertanding atau sedang berlaga karena dia katanya membela Kean yang performancenya selalu jelek di hadapan para Juventus ini. Menurut Bang Jack ini gimana nih tanggapannya nih karena nggak jarang-jarang nih kan tiba-tiba ada hal-hal unik ini nih Allegri nih. Gimana nih Bang Jack ini? Iya, memang bukan jarang-jarang. Mungkin baru pertama kali ini secara eh, jalannya pertandingan Allegri menyikapi hal-hal yang sebenarnya nggak perlu ya. Ya kan, masa lu jalan pertandingan lu nyikapin omongan fans segala macam sebenarnya nggak perlu. Cuman ya gue nggak tahu lah, mungkin perasaan emosionalnya Allegri pada saat memimpin pertandingan ini mungkin berbeda kali ya. Mungkin sebelum berangkat rumah jemurannya mungkin belum diangkat atau ada masalah sebelum sebelum berangkat ke pertandingan. Ya gue nggak tahu lah perasaan secara emosional. Prinsipnya sih gini, pemain bola hari ini di Eropa atau pelatih, ya, itu kan sama kayak figur, publik figur. Dia udah setara dengan selebritas. Mungkin di Eropa nggak ada yang terkenal selebritas Eropa kan. Mungkin lebih dikenal selebritasnya pemain sepak bola. Jadi, Hollywood, iya, maksud gue kan kalau di Amerika kan artis kan terkenal lah di seluruh bintang dunia. Cuman film kan kalau gitu di ya. Eropa, misalkan kita kan nggak tahu artis Itali siapa. Ya artinya publik figur pemain bola ini melebihi dari selebritas yang ada bahkan di Eropa atau di Italia. Jadi wajar namanya lu udah menjadi figur publik, pasti akan ada haters, pasti akan ada umpatan-umpatan, ya itu sifatnya online ataupun bahkan di stadion gitu loh. Jadi memang nggak bisa terhindar dari hal yang seperti itu. Tinggal bagaimana menyikapinya, apakah mengganggu konsentrasi ataukah tidak. Ya harusnya mah Allegri mah sekut-sekut aja sih. Ngapain juga di di balesin. Gua nggak tahu ya, mungkin situasinya panas juga kali Allegri. Mungkin dari babak pertama kali digonggongin terus kali. Iya, Ya kan? iya. Ya soalnya kan kalau di online aja kan bacot-bacotnya buat Allegri udah parah banget. Mungkin di stadion ada fans yang pasti bacotnya juga ngeselin juga mungkin buat di mata Allegri. Mungkin itu sih prinsipnya sih, ya harusnya nggak perlu terpancing ya emosi seperti itu karena ya buat apa juga. Dan yang paling parah juga ini kan lagi memimpin pertandingan. Takutnya kalau lu lagi emosional, nanti keputusan-keputusan memimpin pertandingannya jadi emosional gitu. Hmm. Oke, baik kalau gitu. Dari Bang Paundra nih, mungkin ada pengamatan tersendiri kah punya
punya pendapat sendiri. Hal-hal kayak gini penting nggak sih sebenarnya kayak gitu? Ya, penting nggak penting ya. Kalau menurut gue sih Allegri sok keras saja. Hmm, Sok keras dia. Mungkin kan juga ngerasa kritikannya bukan hanya dari segi ke pemain juga, tapi mungkin bisa juga kritikannya juga ke dia kan. oh iya. Kalau nggak salah kan kejadiannya kan udah babak kedua lewat ya. Wah, Udah kalau babak kedua lewat. pertengahan lewat ya. Iya. Terus ya mungkin ada beberapa momen yang si Moise Kean buang-buang peluang yang harusnya dia ngoper Kostic kan waktu itu kan. Hmm. Tapi Iya, betul. ya kalau nggak salah setelah itu deh kalau nggak salah. Ya mungkin itu juga bisa jadi dia ngerasa kritikannya ke dia juga karena yang masukin Kean kan ya dia gitu kan. Udah gitu menurut gue juga Vlahovic juga ditariknya masih terlalu dini gitu. Jadi ya mungkin dia ngerasa baper kali ya. Iya, maksudnya Dia ngerasa maksudnya baper ngapain? kali. Harusnya udah biasa kayak gitu kan. Iya, mungkin mungkin ngerasa baper aja jadi kayak ngerasa gitu. Karena menurut gue ya jarang banget sih ada pelatih sampai ngebelain pemain sampai segitunya ya, sampai bahkan sampai nantang-nantangin supporter. Ya omongan fans gitu loh. Masa lo mau nantang mau nyuruh turun satu persatu kan gitu banyaknya orang. Gak bisa kita kontrol kan hal-hal yang kayak gitu kan. Iya. Jadi ya Iya, menurut gue mungkin agak kasihan sih. ini kalau gue lihat beritanya itu di whistle tuh, disiulin biasanya kayak di IPL kan kalau lagi megang bola disiulin sih kayak gitu, mungkin kayak Ya gitu kali biasa jadi itu kan mungkin. biasa, iya biasa itu kan Iya, dalam pertandingan sepak bola. Disiulin aja masih mending, yang paling parah kan kalau udah dikatain kata-kata Rasis. kotor kan, kata-kata kotor Bahkan ya rasis kan. rasis. Ya kayak Iya di Balotelli, inget Indonesia lo aja kan yang Balotelli iya. sampai ngamuk-ngamuk dilemparin boneka pisang. oh iya 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 kan, iya benar. Iya iya. Parah. Yang disiulin parah mah masih belum ada apa-apa. ya Oke, baik kalau terlalu gitu. reaksional sih. Reaksinya terlalu Iya. ya nggak perlu sebenarnya. Siap. Tapi di sini nih ada kejadian unik lagi nih, di mana Ciesa tidak senang nih digantikan oleh, oleh Allegri menit-menit 80-an pada babak kedua nih. Ada apa nih ya? Karena kayaknya jarang sekali nih Ciesa, apakah terlalu cepat kah? Apakah emang emosionalnya Ciesa yang masih belum stabil pasca sembuh dari ACL? Gimana nih menurut Bang Paundra nih? Ya mungkin ini sebenarnya kalau ditarik menit 80-an itu kan hal yang normal ya, apalagi dia udah menjalani pertandingan. Itu ini kayaknya pertandingan terlamanya dia deh di musim ini. Hmm, Karena sebelum-sebelumnya kan selalu dari masuk dari pemain pengganti kan. Kalau iya, misalnya dari starter waktu itu lawan siapa yang jadi starter ya? Monza ya kalau nggak salah. Monza nggak main. nggak masalah. Pernah sekali waktu itu starter cuman nggak main lama, nggak lebih dari 60 menit gitu. Ini yang terlama menurut gue. Mungkin dia kesel kali ya Lawan nanggung gitu Napoli kan. starter dia loh. Napoli starter dia. Napoli starter ya. Hmm. Mungkin dia ngerasa ini kali, ngerasa nanggung aja gitu. Gue udah harusnya gue bisa main full time, full ya full gitu kan 90 menit, tapi kok udah tinggal sedikit lagi, gue pakai ditarik gitu kan. Udah gitu mungkin juga harusnya Juve masih bisa menambah gol lagi kan. Hmm. Eh, Meskipun Di Maria ditarik itu kan jadi ada rasa apa ya, lu ada ya kreativitasnya udah tinggal dari dia doang gitu. Jadi sebenarnya itu adalah momen di mana harusnya Juve bisa nambah gol lagi. Mungkin Chiesa ngerasanya kayak gitu. Tapi kalau menurut gue sih itu hal yang wajar sih, hal yang wajar. Keputusan pelatih narik Chiesa juga itu menurut gue hal yang wajar juga. Ya nyimpen tenaga karena kita juga harus main kan di Liga Eropa lawan Lens kan. Jadi menurut gue ya ini di Maria kita tarik, Vlahovic ditarik, Chiesa kita tarik karena memang harus siapin pertandingan lagi harus siapin ke pertandingan berikutnya. Itu jadi menurut gue ini hal yang wajar. Tapi perkara Chiesa unhappy itu juga menurut gue hal yang wajar juga gitu bagi seorang pemain gitu. Mungkin dia ngerasa ya itu tadi gue bilang, mungkin dia ngerasa gue saat ini main full ada kesempatan buat main full ternyata nggak jadi gitu. Atau mungkin lagi enak-enaknya ritme permainan gitu kan. Biasanya kan pemain kalau diganti kan gitu. Gue lagi enak-enaknya nih, gue lagi penasaran nih. Belum apa-apa gue udah disuruh ganti gitu. Oh, oke, baik. Tadi Bang Jack ini ada pengamatan sendiri nih. Ya hampir sama sama Bang Pondra kalau dia lagi istilahnya dia lagi pengen memberikan kontribusi lebih buat Juventus karena posisinya juga Juventus di menit-menit 70 ke atas sudah mulai banyak ditekan. Udah bermainnya cuma counter attack aja tuh. Setelah Di Maria cabut kayaknya mainnya udah cuma counter attack dan Di Maria Chiesa masih punya peluang satu shoot yang bagus juga gitu. Jadi gua rasa itu aja dia lagi pengen punya kontribusi lebih, lagi ngerasa enak main ya emosional akhirnya kan ada sikap-sikap emosional. Tapi paling terpenting adalah eh, mudah-mudahan ini hanya situasi yang
sekarang saat ini aja, nggak dibawa untuk di game-game berikutnya. Takutnya hubungan Ya. antara Chiesa dan Allegri jadi nggak bagus nantinya kalau setiap game dia akhirnya ngerasa, kok gue diganti, ini kan jadi nggak bagus gitu loh. Nah kalau misalkan hubungan pelatih sama pemain udah nggak enak, nanti kuat-kuatan aja nih siapa yang bertahan gitu loh. Lu pernah tahu nggak kejadian yang Tevez sama Mancini? Nah ini out of the box di luar Juventus. Jadi Tevez itu Oh ya. dia cadangan. Hubungannya udah nggak bagus tuh Tevez sama Mancini. Cadangan waktu main di UCL disuruh masuk nggak mau, nggak mau dia nggak mau. Nah itu kan akhirnya menjadi karir Teveznya waktu di akhir-akhir di musim City nggak bagus. Nah itu maksud gua ya mudah-mudahan ini hanya situasi di game kemarin, bukan nanti seterusnya bakal ada bereskalasi gitu loh emosionalnya Chiesa terhadap Allegri gitu loh. Mungkin yang anti Allegri seneng kali ya Chiesa Chiesa vs Allegri karena pasti Juventus belanya Chiesa. Cuman gue melihatnya nggak sampai sejauh itu. Cuman jangan sampai sejauh itu gitu loh. Mudah-mudahan hanya di game lawan Fiorentina aja. Oke, baik. Mudah-mudahan tidak berlarut ya, karena bisa mempengaruhi performance Juventus nanti melawan Nantes apa Nantes ya, itu di UEL besok ya, tanggal 17 Februari. Oke, baik untuk materi selanjutnya di sini gue menyiapkan di mana terjadinya proses gol Juventus melawan Fiorentina, yang di mana Adrien Rabiot akhirnya mencetak gol, satu-satunya gol untuk Juventus. Bisa dilihat untuk di sini gue sudah menyiapkan beberapa klip skema dari proses terjadinya gol. Untuk yang pertama di situ bisa dilihat adanya di Seglio nih, bola dari sebelah kanan Juventus akhirnya dikirim umpan ke Di Maria, karena mungkin Di Maria di sini juga mungkin jeli ya, apa mungkin dia sudah terbiasa dengan pengiriman umpan yang sangat visioner, jadi dia tahu letak pemain mana yang bisa untuk mencetak gol, dan di situ dilihat Adrian Rabiot coming from behind, jadi langsung menyundul bola ke arah gawang Fiorentina, walaupun sempat ditepis tapi tetap dinyatakan gol setelah adanya proses eh, apa ya, gol ini ya, kayak Eh, VAR gitu ya ya golnya ya, lain teknologi gol teknologi, ya. dia udah langsung Goal line teknologi. nyambung sama jamnya Jadi, wasit. nah, menurut Bang Jack ini gimana nih melihat proses terjadinya gol pada match Fiorentina kemarin nih? Apakah emang di sini berdasarkan dari kerjasama antar pemain? Apakah emang kejeliannya dari Di Maria saja nih, ya kan, melihat ada pemain yang terlihat kosong langsung diumpan nih? Silakan Bang Jack ini. Oke, ini gol kalau kita lihat adalah menit 32. Menit 32 itu biasanya pemain udah panas tuh, udah ototnya udah panas, udah punya peluang-peluang sebelum ini. Karena sebelum ini ada 2 peluang Kostik. Jadi udah game ini Iya, udah hidup, game ini udah hidup. Ini menit-menit game hidup, bukan di game-game 5 yang masih ibaratnya kalau masih menit kelima tuh kayak orang baru bangun tidur. Nah, kalau ini kan udah menit 32, ini udah panas, udah kenceng-kencengnya. Sayang kita nggak bisa nampilin video karena nanti ya copyright lah. Nah, eh, hmm, kalau dilihat dari videonya, benar-benar dari menit-menit terjadinya gol itu akibat pressing awalnya, Rock. Bukan kejadian crossing ini. Awalnya dari pressingnya Juventus. Jadi Fiorentina itu set up dari bawah, dia kasih ke backnya, dari kiper ke backnya, di pressing sama Rabiot dan di pressing lagi sama Sandro. Sandro berhasil rebut, Sandro mempassing ke Rabiot, Rabiot crossing. Nah, pas ketika crossing, bola mental kalau nggak salah ke De Maria atau siapa gitu. Nah, si Desiglio cepet nih dia nggak telat untuk ikut bantu naik. Baru Desiglio passing ke crossing ke enggak, dia crossing ke tengah, bolanya mental ke Di Maria. Di Di Maria. Maria. Nah, di sini ada poin plus ya kejelian Di Maria. Kenapa? Itu kan situasi yang numpuk di situ. Kalau kalau gue main bola pada saat dapat bola kayak gitu, mungkin gue akan lebih gunain hawa nafsu untuk pertama ngesut. Itu yang pertama. Yang kedua,
gue pasti nggak akan bisa ngelihat teman-teman gue karena gue pasti ngelihat semua samar-samar karena itu terlalu numpuk. Nah, disinilah kematangan seorang Di Maria. Dia udah ada dalam kotak penalti, tapi dia masih bisa ngelihat siapa yang angkat tangan minta bola. Karena Rabiot itu angkat tangan, dia minta bola. Nah, berarti kan si Di Maria connect. Wah, dia kosong tuh. Akhirnya bola dioper lah ke Rabiot, Rabiot langsung heading. Jadi gue melihat ada kerja sama tim dalam hal pressing, dalam hal semua ikut ngebantu ngepressing, terus juga dari Desiglio nggak telat, dan ada juga kejelian di Maria, dan ada juga kejelian dari Rabiot yang memang box to box masuk ke dalam kotak penalti untuk menyambut ya yang tadi lu bilang coming from behind. Ya ini eh, perpaduan itu semua, jadi nggak bisa dibilang hanya tim, tapi nggak bisa hanya dibilang di Maria. Jadi perpaduan semua skill ada di sini gitu loh. Dan menurut gue ini satu gol yang proses yang lumayan cakep juga sih gitu. Oke, baik. Dari Bang Paundra nih punya pendapat sendiri Kak, apakah sama dengan Bang Jeki melihat dari proses terjadinya gol pada match melawan Fiorentina kemarin nih? Silakan Bang Paundra. Kalau overall sih hampir sama sih dengan yang Bang Jaki bilang tadi ya. Jadi kita ngelihatnya itu dari sisi pressnya dulu kan. Juve Juve yang lawan pressing, kemudian disikat sama Rabiot, Rabiot crossing ke kanan, ada Di Chilio masuk ke situ. Cuman kalau gue ngelihatnya masih agak sedikit sporadis ya cara nyerangnya tetap. Skemanya tuh Hmm, menurut gue masih kurang taktis gitu, masih agak sporadis karena itu kan crossing dari kiri dan ke kanan gitu kan. Awalnya iya. pressing sebelah kiri, di crossing langsung ke kanan, mental kan disundul di clearance sama pemain Fiorentina, baru Di Chilio masuk. Nah di sini Di Chilio juga sebenarnya dia juga crossingnya salah-salah tuh, crossing ke Hmm, tengahnya gitu. Dia nggak iya, ngelihat iya. yang di kiri itu siapa gitu. Dia main crossing aja, dan begitu crossingnya pun kan bola datar gitu, bukan bola ngambang gitu kan. Dia bola datar, kena 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 keblok lagi sama pemain Fiorentina. Jadi kalau menurut gua dua crossingnya Juve itu sebenarnya gagal kan, karena yang pertama itu di header sama pemain Fiorentina, yang kedua dari Di Chilio sendiri ya kepotong juga gitu. Cuman hokinya adalah ketika bola pantulannya itu dapatnya di Maria. Dan benar tadi Iya. Bang Jeki bilang gitu, ketika dapat di Maria, kerennya di Maria adalah dia nggak ngesut langsung. Gue sempat berpikir itu dia akan ngesut langsung loh, karena dia kan jago tuh pressing pakai kaki kiri tuh kan. Itu Iya, udah betul, pas betul. banget kakinya dia tuh. Hmm. Iya. Udah gitu yang sebelumnya juga ada kejadian kayak gitu juga kan, sama Hmm. dia mau coba di syuting tapi malah keblok, yang akhirnya dapat si Kostic itu tadi. Nah sama ya dia yang kedua ternyata nggak di syuting sama dia, di passing, dan emang benar kelihatan kan ya ada Rabiot yang lari sambil ngangkat tangan. Nah disitulah ternyata Rabiot bisa nyundul. Nah di sini gue sebenarnya ngasih satu apa ya, satu poin plus buat Rabiot sih. Justru memang inilah yang kita harapkan dari gelandang-gelandang kita gitu. Jadi yang namanya gelandang itu ya kita butuh box to box pemain Karabio yang dia bisa bertahan, dia bisa nyerang juga. Kalau dulu kan yang gelandang-gelandang rajin golin ini kan kayak Vidal sama Pogba kan zaman kita dulu. Nah, Iya. Iya. sementara belakangan ini kita udah jarang punya gelandang kayak gitu. Terakhir kita mengandalkan itu si McKennie itu. Iya. Gelandang-gelandang yang dia bisa maju ke depan, dia bisa nyundul gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya kita harapkan dari Terakhir Rabiot. lagi sebelum McKennie Hedira. Edira, betul. Edira Hedira tuh. sering Edira golin, sering Pak. banget atau nyundul ya kan. Iya. Heeh. Yang lawan Fiorentina juga kan yang nama Higuain baru join tuh, gol pertama kan Kedira juga, umpan dari Kelly ini. Iya, iya. Hedira Lawan tuh Fiorentina tiba-tiba juga. ada dalam kotak penalti aja, golin aja. Ya, itu yang kita tuh nggak punya, gelandang yang rajin golin di akhir-akhir itu tuh kita nggak punya. Makanya kan belakangan kan ngincarnya kan si Milinkovic Savic kan dari Iya. Lazio kan. Karena mereka Iya. ya dia rajin ngegolin gitu. Ya ada produktif buat golin lah. Tuh. Oh. Oke, gue sedikit saja nih melihat dari match kemarin di babak pertama nih, menurut Bang Jeki dan Bang Paundra terjadi perubahan pola permainan kah dari Allegri? Karena biasanya Allegri itu kan lebih menunggu, melihat ruang, terus melihat pemain dulu. Tapi kalau gua pribadi kemarin melihat kayaknya dia lebih langsung nyerang nih. Menurut Bang Jeki ini apakah terjadi perubahan kah? Apakah emang sudah diinstruksikan untuk menyerang dari awal nih? Kalau gua lihat nyerang dari awal, eh, gua rasa gua nggak ngelihat itu banget ya nyerang dari awal. Tapi main lebih terbuka dibanding main yang
seperti lawan Monza atau yang takut-takut gitu enggak. Jadi ini sekarang agak lebih berani aja gitu, agak lebih berani. Memang Fiorentina juga Fiorentina mainnya pressing terhadap Juventus. Jadi ketika Juventus mau set play, terkadang di menit-menit awal tuh Locatelli suka suka agak gelisah gitu ketika di pressing sama sama Fiorentina, dan jarak sama Rabiot Amrabat. juga terlalu jauh, jarak antara pemain si Danilo juga terlalu jauh. Jadi ada kegelisahan kalau mau set play, Locatelli itu megang bola pada mau bangun serangan. Jadi memang ini akibat dari Fiorentina ngepresnya lumayan. Terus yang pertama. Tapi nggak terlalu low block juga. Paling nggak Juventus ada serangan-serangan yang mematikan, ada dua umpan yang ke cross kick tuh yang dari Chiesa. Sebenarnya itu Iya. salah satunya harusnya bisa gol itu. Salah satunya bisa gol itu, Kipernya cuman sayang banget sih. kiper bagus. Iya, salah satunya bisa gol. Cuman Juventusnya hidup sampai Di Maria ditarik sih. Setelah Di Maria ditarik, nggak terlalu lagi gue ngelihatnya. Jadi masih masih ada jual beli serangan lah sampai Di Maria sebelum ditarik. Cuman memang Fiorentina lebih ngotot ya, lebih kompak buat nyerang gitu. Cuman mereka tidak punya striker yang gacor. Karena yang striker gacornya udah ke Juventus. Itu kita beli. Cuman kalau mereka punya striker gacor lah, mereka berbahaya juga itu. Ya, ya, Gitu. benar. Dah gitu. Oh, oke baik. Oke, baik kalau gitu. Dari Bang Paundra nih gimana nih? Eh Sedikit saja nih. Apakah emang Allegri lebih pragmatis lagi kah? Apakah emang dia langsung menyerang lebih awal kah? Gimana menurut Bang Paundra? Kalau menyerang sih, ya yang tadi gue bilang ya, menyerangnya masih gayanya masih sporadis saja sebenarnya. Tapi yang gue suka kemarin di pertandingan ini, terutama di babak pertama ya, bagaimana mereka bisa mampu mengeluarkan diri dari pressingnya si Fiorentina. Gue udah nebak Fiorentina itu udah 3 sampai 4 pertemuan terakhir itu emang gaya mainnya selalu ngepres, dan kita selalu Hmm. kesulitan. Kalaupun kita menang lawan Fiorentina itu golnya gol-gol untung-untungan lah, 1-0 lah, 1-0, Cuadrado bunuh diri segala macam kan, pasti setiap ketemu lawan Fiorentina belakangan ini nih. Jadi gue nggak expect emang bakal menang gede. Dan gue Oh, yakin pasti nih mainnya nih ngepres nih. Karena Fiorentina juga punya si Sofyan Amrabat kan. Gelandang iya petarung betul. yang kuat banget gitu loh. Buat ngepressing, megang bolanya kuat banget. Dan kita selalu kesulitan tuh setiap ketemu Amrabat. Ternyata kemarin gue melihat ada sesuatu yang beda aja ketika di press itu. Ternyata Juve mampu mengeluarkan, mampu keluar itu dari tekanan. Danilo cukup tenang, Bremer juga cukup tenang, dikasih ke Di Chilio, selalu polanya gitu tuh. Bremer, Danilo, Di Chilio biasanya ke tengah, Locatelli langsung ke depan. Nah, untungnya adalah di sini gue ngeliat Allegri menempatkan Di Maria dan Chiesa itu tidak di sayap, jadi dia di belakang striker kan. Nah, di sini Hmm. gue ngeliat antara Locatelli dan Vlahovic ini dijembatani sama si Chiesa dan Di Maria ini. Jadi ketika build up, ketika mereka di press dari Di Chilio itu, Di Chilio tuh banyak pilihan. Dia di samping, dia bisa ngoper Locatelli, dia bisa langsung di Maria, atau dia bisa langsung direct ke Vlahovic. Ini yang gue senang gitu ngeliat kemarin liatnya. Berapa kali ketika di press tuh kita bisa keluar terus gitu. Padahal beberapa pertandingan sebelumnya itu kita ketika di press itu selalu putus tengah jalan. Karena apa? Karena ya kita selalu direct kan. Habis dapat di press langsung direct buang ke Vlahovic atau buang ke Milik gitu. Ya udah, Milik tinggal dijaga sama backnya, udah selesai. Pasti putus di tengah jalan. Tapi kemarin gue ngeliat itu bisa sampai ke kotak penalti lawan gitu beberapa kali build up-nya. Cuman ya itu hanya terjadi di babak pertama. Babak kedua ketika Di Maria keluar, udah selesai. Udah jadi Back masalah to seperti basic tadi ya. kita mode. Iya, back to basic default ya jadi settingannya. Oke lah baik kalau begitu. Baik, untuk selanjutnya di sini gue telah menyiapkan materi rating nih. Ratings dari pemain-pemain Juventus pada saat melawan Fiorentina. Di sini gue mengambil salah satu ya narasumber yaitu Wuskor, di mana Adrian Rabiot menjadi bintang nih atau man of the match dengan poin 8.0 eh, dan cukup cukup tinggi dibandingkan dari pemain yang lain nih. Dari menurut Bang Paundra kah, apakah punya pilihan tersendiri kah? Apakah emang sudah Rabiot yang pantas nih menjadi man of the match kemarin? Kalau menurut gue Rabiot pantas ya, karena dia jadi pencetak gol kan, dan selama pertandingan pun juga ya bagus ya. Gue bisa nilai 7 gitu. Tapi menurut, kalau gue sih gue lebih memilih Locatelli yang jadi man of the match.
ya. Locatelli Kalau ya, menurut siap. gue Locatelli, karena Locatelli kemarin itu bener-bener kelihatan banget gaya juangnya, Spartannya, bahkan dia ngeblok ada dua kali dia ngeblok tuh keren banget sih. Yang dia Hmm. kotak penalti, yang dia sambil jatuh tuh dia ngeblok pakai Iya, kaki itu kan, yang Hmm. iya. kira ke atas. Terus yang kedua juga dia ada peluang shoot dari luar, sama dia diblok lagi sambil jatuh itu Spartan banget. Dan Locatelli kemarin itu yang tadi sebelumnya gue sampein juga, beberapa kali dia Locatelli bisa keluar dari pressnya Fiorentina gitu, ketika dia dapat umpan dari Danilo atau Di Silio atau Alexandro, dia bisa langsung kasih ke Rabiot atau bisa langsung kasih ke Di Maria atau ke Chiesa. Bahkan ada satu peluangnya si yang golnya Vlahovic ya, Vlahovic kan dianulir tuh, itu kan Hmm. Iya. awalnya dari Locatelli tuh awalnya tuh, dia dapat bola terus dia ngelihat ada Kostic lari, diumpan ke sela-selanya pemain Fiorentina, langsung Kostic bawa lari ngoper ke Vlahovic. Makanya gue bilang sebenarnya lebih, kalau menurut gue sih yang lebih pantas sebenarnya lebih ke Locatelli ya, cuman sayangnya Rabiot yang Hmm. ngegolin jadi mungkin di Huskor dicatatnya yang Rabiot. Tapi kalau La Gazzetta dello Sport juga paling tinggi Locatelli Hmm, ngasih ya. Itu ngasih kan nilainya. Ya beberapa penilaian masing-masing ya, ya. penilaian masing-masing kan beda-beda ya. Kalau dari Bang Jack Lu ini tahu gimana nih? yang resminya siapa sih kalau yang di Serie A-nya? Kalau kita Man sih of the mengacu match. Belum sih tahu ya. banyak Man of the match ya yang di Serie A-nya. Rabiot sih sebenarnya. Rabiot ya, Iya. Rabiot ya. Kalau Bang Jeki gimana nih? Apakah punya pilihan tersendiri kah? Apakah Ya sama ini Rabiot? ratingnya Apakah Rabiot menjadi tinggi karena dia golin. Cuman kalau dia nggak golin, Mm-mm. apakah ratingnya setinggi itu? Itu kan yang jadi pertanyaannya. Karena iya seseorang ya. golin itu mengalahkan seseorang yang bermain mungkin tadi Ya, kayak Locatelli apa segala macam. Karena gol itu lebih berharga untuk tim kan gitu. ya, Lebih ya. berharga sekali buat tim. Nah itu yang pertanyaannya. Kita nggak tahu nih rating aslinya Rabiot kalau nggak golin berapa. Karena yang gue lihat sentuhannya tidak sebanyak dari si Locatelli. Memang karena posisi Locatelli adalah posisi yang pertama kali mendapatkan bola saat mau Ya. membuild up atau men-set play permainan dari Juventus. Rabiot kadang ada di menit-menit dia kehilangan bola, ada di menit-menit dia dapat bola. Jadi gue ngelihatnya grafiknya naik turun, nggak konstan gitu loh di pertandingan ini ya, naik turun. Ada pas lagi bagus, ada pas kehilangan bola juga. Tapi gue kalau disuruh milih Locatelli sama Rabiot, ya Locatelli perannya sangat vital sih, sangat vital sekali ya. Setuju juga sama sama Pondra, itu perannya sangat vital. Kalau nggak ada Locatelli bermain lebih Spartan, lebih tenang lagi, ya itu akan sulit bisa melewati pressing dari Fiorentina. Cuman gue kalau rating gue selalu mengkomentari yang di luar dari match of the match, yaitu seperti back-backnya Juventus. Bremer main ke potensi aslinya lagi, sulit dilewatin, duel udara selalu menang. Nah inilah Bremer gitu. Adu sprint juga menang. Nah inilah Bremer gitu loh. Ini yang harusnya waktu lawan Napoli terjadi. Sayang waktu Iya. lawan Napoli. Baru cedera, baru selesai cedera dia. Sayang waktu lawan Belum fit. Napoli kualitas seperti ini tidak ditampilkan ya. Terus ada yang menarik lagi adalah tentang Di Maria, Di Maria dan De Sciglio. Di Maria ini gue melihatnya pas lawan Fiorentina mainnya sepenuh hati. Dia bertahan gila-gilaan, dia nyerang gila-gilaan. Ini kayak ngerasa nih tim gua gitu loh. Apalagi ada sampai satu kamera yang mengatakan pas Di Maria gol, pas Vlahovic golin, dia juga ikut merayakannya tuh Oh ya, seolah-olah benar. kayak lagi menang Piala Dunia gitu. Jadi gue ngeliatnya, wah ini Di Maria full heart banget, sepenuh hati banget main di lawan Fiorentina ini. Padahal ini Serie A loh, ini bukan final. Jadi gue ngerasa, wah jangan-jangan dia udah connect nih, udah srek nih. Dan alhasil banyak banget percobaan passing, percobaan-percobaan umpan terobosan, percobaan-percobaan long pass, percobaan shoot yang memang dari Di Maria. Termasuk De Sciglio adalah mobilitas ya. Gua kalau ngeliat De Sciglio mungkin karakternya nggak sama dengan Cuadrado. Cuadrado kan lu penetrasi, Ya, gocek-gocek penetrasi nge-shoot. Iya. Tapi kalau De Sciglio, dia punya mobilitas. Kalau bola udah naik, dia ikut naik. Kalau bola udah turun, dia ikut turun. Cuman yang gua lihat, dia sampai menit 70. Setelah menit 70 ke atas, De Sciglio lebih banyak bertahan. Kayaknya udah ngap capek, sih. Udah ngap. kecapean ya. Kayaknya udah ngap. Tapi kalau untuk Habis babak-babak napas. babak-babak pertama, sih hal-hal yang cukup mumpuni, mobilitasnya di Seglio cukup membantu gitu loh. Banyak kan tiba-tiba pas mau serangan balik di Seglio udah ada di kanan aja kan gitu kan. Nah, itu Ya, tuh cukup cukup membantu di Seglio. Cuman memang ini durasinya nggak panjang. Sampai menit 70 kelar. gue tuh kemarin sempat hampir nge-tweet loh.
Abis McKennie terbitlah di Silio. Itu. Udah mau gue cekin nih. Ternyata Mainnya golin. bagus ya. Bagus abis itu. Ya, mainnya Lumayan. bagus ya. Iya, mainnya Keren, bagus kok. keren. Cuman ya memang ya wajar lah dia jadi cadangan karena ternyata durasinya nggak bisa 90 menit. Jadi Ya, Allegri termasuk kaki juga kaca juga. gitu. Jadi Allegri tahu kali kalau itu nggak bisa 90 menit. Oke, gitu kali rating Rock. Oke, baik kalau gitu. Baik, untuk selanjutnya di sini gue menyiapkan materi di mana ini nih yang kita tunggu-tunggu nih. Tridente, di mana Allegri akhirnya memasang eh, tiga pemain yang kita harap-harapkan bisa bermain bersama-sama. Akhirnya Vlahovic, Chiesa dan Di Maria akhirnya bermain bersama melawan Fiorentina nih. Menurut Bang Paundra dan Bang Jack ini, melihat mereka bermain secara bersamaan, apakah yang terjadi ini? Apakah biasa saja kah? Apakah luar biasa? Apakah ya nggak ada perubahan sama sekali nih terhadap mereka bermain bersama nih? Silakan Bang Paundra nih. Ya, kalau menurut gue ini adalah angin segar ya buat kita ya. Setelah kita bermimpi-mimpi dari awal musim kan, kapan nih kita bisa menunggu tiga orang ini main bersama kan? Belum lagi juga kita masih punya Pogba kan. Ya, Tapi dengan pulihnya Chiesa, kemudian Di Maria juga udah mulai semakin fit juga, Vlahovic juga udah fit. Akhirnya baru kemarin kan diturunkan melawan Fiorentina. ya, Ya kalau dibilang luar biasa sih mungkin belum ya, belum luar biasa banget. Tapi menurut gue sih kemarin oke lah di antara ketiga pemain itu eh, perpaduannya udah mulai lumayan gitu. hmm, Mungkin masih butuh beberapa pertandingan lagi kalau sampai benar-benar dapat klopnya feel-nya, iya. ya apa namanya chemistry-nya mungkin baru butuh beberapa pertandingan lagi. Tapi menurut gua kemarin awal yang baik sih. Seperti yang tadi gua jelasin juga gitu ya. Bagaimana Allegri menempatkan Chiesa dan Di Maria sebagai link penghubung antara gelandang dan juga striker. Jadi Vlahovic ini jadi nggak terisolasi. Jadi beberapa kali Oh, bola biasanya direct ke Vlahovic, Vlahovicnya tuh ya kayak bingung aja gitu kan dia gue mesti ngapain. Tapi dengan adanya Chiesa dan Di Maria ya sangat terbantu gitu. Jadi Vlahovic ini nggak terisolasi. Dan kebetulan alhamdulillah juga kemarin Fiorentina juga mainnya rada terbuka kan, nggak terlalu tertutup. Jadi gue kemarin melihat Chiesa beberapa kali masih bisa berlari, masih bisa crossing gitu kan, crossing si Kostic, hmm, bahkan sempat syuting juga ada peluang. Di Maria pun juga sama ada peluang. Cuman Vlahovic aja yang kita kemarin dia dapat satu peluang tapi dianggap offside kan. iya, iya. Jadi menurut gue ini ya awal yang baik meskipun masih belum luar biasa banget tapi ini awal yang baik dan menurut gue sangat optimis banget bisa semakin baik lebih berikutnya. Apalagi kalau nanti Pogba udah bisa main ya, gitu. Gue udah nggak sabar banget sih sebenarnya kan nanti. Gitu sih kalau gue ngelihatnya. Oke, baik. Roll. Baik, kalau untuk Bang Jack ini gimana nih melihat ketiga pemain ini bermain secara bersamaan nih, di mana yang kita nantikan seperti Di Maria, terus Vlahovic maupun Chiesa ini bermain secara bersamaan. Apakah sangat luar biasa kah? Apakah masih biasa-biasa saja? Apakah nantinya akan ada perubahan nih dari skemanya Allegri nih? Silakan Bang Jack ini. Kalau luar biasa ya belum, cuman potensi untuk luar biasa ada. Karena kalau udah luar biasa, kalau misalkan di game ini langsung dibilang luar biasa, hasilnya jangan 1-0 dong. Oh iya. Iya. Karena kalau luar biasa dibilangnya 1-0, berarti kualitasnya parah banget kan nggak gitu caranya. Cara lihatnya adalah gue lihatnya potensi untuk luar biasa ada, cuman untuk saat ini pengenalan. Yang lagi kenalan ini chemistry-nya baru Chiesa sama Di Maria. Ke Vlahovicnya belum ada pengenalan nih, belum ada chemistry-nya. Ada satu momen yang serangan balik Chiesa Di Maria one to, cuman sayangnya Chiesa-nya yang terakhir bolanya mental, yang babak pertama, babak pertama, Babak iya. Pertama, pertama, pertama. iya, Bener kan one to iya, babak Chiesa Di pertama. Maria. Nah, jadi pertama yang harus dilakukan dari trio ini adalah bermain lebih sering. Karena tanpa bermain lebih sering mereka bertiga, chemistry itu tidak akan tercipta. Lu mau bilang mereka skill jago-jago, tetap ada ikatan batin itu lebih mumpuni ya dibanding lu semua jago-jago tapi ada tanpa ikatan batin. Lu bisa lihat duet dulu MSN, Messi, Suarez, Neymar yang akhirnya bisa mengalahkan Juventus di final. Gue bisa Iya. bilang mereka chemistry-nya bagus banget. Bahkan Messi mau ke PSG itu karena ada Neymar, bener nggak?
Tanpa ada chemistry seperti itu, Messi, gue bukan mau ngomongin Juve aja, maksudnya ini kita ngambil contoh ya. Pemain itu butuh chemistry untuk duet di depan tuh. Ya kita lihat Liverpool dulu ada Salah Mane, bener nggak? Ya. Itu chemistry-nya bagus banget. Nah, sekarang kalau Juventus mau punya duet-duet chemistry seperti itu, yang terkadang lu bisa passing-passingan tanpa harus lihat pemain dia ada di mana. Benar-benar, dia paling lari ke sana nih. Oh, dia pasti ada posisi di sana. Itu bisa terjadi kalau udah terbiasa bermain, udah kenal karakternya. Jadi yang mulai pengenalan berjodoh ini Chiesa dan Di Maria, Vlahovic ini belum. Cuman memang harus diseringkan. Kalau udah sering, gua rasa nanti akan tercipta chemistry yang bagus. Cuman sayangnya, ya sayangnya adalah kita pengenalannya udah di Giornata 22. Harusnya pengenalannya itu di Giornata 5 atau Giornata 6 atau Giornata 1 tuh udah pengenalan. Mereka bertiga tuh udah langsung main. Harusnya begitu ya. Iya, Cuman iya, sangat iya. disayangkan pengenalannya nih. Tapi oke lah. Kita masih punya kesempatan kayak di Coppa Italia. Kita masih punya kesempatan ada di Liga IGL. Eropa. Coppa Ya. Italia gunanya kalau lo degradasi terus lo menang Coppa Italia bisa bertahan di Serie A. Liga Eropa gunanya adalah ketika lo menang Liga Eropa bisa bertahan di UCL. Jadi ada dua kartu as nih, Indra. Jadi kalau lo mau didegradasi ke Serie B, lo harus menangin Coppa Italia. Kalau lo mau main tetap di UCL, lo harus menangin Liga Eropa. Liga Jadi tetap Eropa. tetap Juventus masih masih bisa berkelit, gitu loh. Oke, 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 baik kalau gitu. Berarti nanti ada potensi untuk lebih baik ya kalau ini sering Potensi dimainkan ada, di. potensi ada. Hmm. Tapi di Oh, game ini belum keluar semua. Cuman percikan-percikannya ada lah. Ya kayak oh, Di Maria sama Chiesa itu ada. oke. Berarti ini ada kemungkinan nih nanti Liga Eropa pertama akan dimainkan nih. Oh iya harus kan gue bilang Harus, harus. kalau ini chemistry-nya mau jadi ya harus sering main Rock. Nggak ada istilah lu eh, nanti di Liga Eropa berubah lagi berarti Allegri-nya yang agak-agak error. Ya lu kalau mau menciptakan trio maut lu harus ya misalkan trio maut atau duet maut, duo maut. Ya kalau di Napoli ada Kvaradona sama Osimhen, ya lu harus main terus lah. Masa Ya, kalau ya, ya. kalau nggak dimainin ya gimana mau tercipta chemistry-nya gitu loh. Ya lu harus main Oh, terus gitu. Karena kan oke. yang berbahaya itu kan chemistry itu bukan cuma sekedar lu tahu bergerak di mana. One to itu kan ada pergerakan paling sulit, Rock. Itu kan yang Hmm, bikin tim-tim yang punya duet maut itu kan passing one to yang berakhir dengan shoot itu yang bikin berbahaya gitu. oke. Makanya salah satu lawan Fiorentina kenapa diturunin tiga-tiganya kan sebenarnya tujuannya buat persiapan lawan Longs itu. Hmm. Makanya Vlahovic di menit 60 udah langsung ditarik kan, karena buat nyimpen tenaga. Nggak lama di Maria kan habis itu. Gue juga Oh, sebenarnya udah nebak pasti habis ini Chiesa ditarik. Kenapa? Karena gue udah nebak ini pasti bakal dimainin tiga-tiganya lawan Longs. Nah cuman kita lihat lagi nanti di hari Kamis nanti gitu. Biasanya kan pasti ntar salah satu ada aja yang fatigue ya kan, yang capean lah, yang ototnya Iya, lemas lah atau iya, gimana iya, iya. gitu. iya, iya, iya. Oh, Harusnya sih main ya starter Iya main tiga-tiganya. dong, main dong. Harusnya main. Harusnya main. oke, baik kalah kalau gitu. Baik, untuk selanjutnya di sini gue menyiapkan sedikit materi tentang statistik melawan Juve melawan Fiorentina. Bisa dilihat data yang diperoleh di mana Juventus walaupun menang 1-0 tapi melihat dari ball positionnya kalah nih dari Fiorentina nih. Dan ada beberapa shoot dari Fiorentina juga selalu unggul nih dibandingkan dengan Juventus nih. Melalui tugas passing-passingnya juga dibandingkan Juventus juga lebih unggul dibandingkan dari Fiorentinanya. Menurut Bang Paundra nih melihat statistik jalannya pertandingan kemarin tuh seperti apa nih? Apakah emang Juventusnya emang keteteran kah? Emang Fiorentinanya emang yang sangat Spartan kah? Kayak gitu. Gimana silakan. Kalau gua sih ya kalau dilihat dari statistik ini kita nggak kaget ya karena memang hampir eh, sepanjang musim ini kita ngelihat Juve memang tidak jarang menguasai penguasaan bola jarang gitu memang. Jadi wajar kalau kita selalu berada di bawah 50%.
Ya kita lawan Monza, lawan Salernitana, lawan siapa lagi, Udinese. Ya kita selalu begitu kan, selalu di bawah 50. Mereka selalu unggul. Karena kalau gue melihat memang memang itulah strateginya Allegri gitu, bermain dengan lebih efektif, tidak terlalu apa namanya, nggak usah ngoyo-ngoyo banget gitu kan, menang dengan santai, yang penting menang, simpan tenaga, kita menangnya santai, tapi masih tetap bisa kontrol the game. Nah, yang kemarin gue lihat lawan Fiorentina itu, menurut gue meskipun kita tidak menguasai permainan, tidak menguasai penguasaan bola, tapi gue melihat kita masih bisa kontrol the game. Kontrol the game itu dalam arti kita nggak memberikan Fiorentina itu ruang gitu. Mereka Fiorentina banyak passing-passing penguasaan bola, tapi gue nggak ngelihat ada peluang yang benar-benar berbahaya banget dari Fiorentina tuh nggak ada. Jumlah shoot lebih banyak itu ya karena Fiorentina mencoba shoot dari luar kan, tapi keblok sama Locatelli, keblok sama Rabiot gitu kan. Terus shooting tapi melenceng keluar gitu. Gue nggak ngeliat kemarin Chesney ada suatu hal yang berbahaya, cuman yang sekali yang sundulannya Luka Jovic kalau nggak salah. Sekali itu aja yang agak sedikit berbahaya, tapi kan melenceng. Jadi menurut gue itu masih ada dalam kontrolnya Juventus gitu. Ketika sebuah tim udah menang 1-0 dan gue memilih untuk bertahan, ya berarti gue yang mendikte lawan gue kan, gue Iya. bertahan gitu, gue bertahan, gue mendikte lu ayo ayo serang gue gitu, tapi lu nggak bisa lewatin nih, lo nggak bisa nembus pertahanan gue. Jadi gue melihat di sini kemarin Juve justru malah sedikit mendikte Fiorentina karena memang tujuannya emang sengaja lo, ya gue kasih lo serang gitu kan, gue mau simpan tenaga, lo kasih serang, dan ternyata lo nggak ada serangan yang berbahaya, akan menjadi bahaya. Ya memang itu risikonya besar ya, risikonya gede banget dan banyak yang nggak suka ini. Hmm. Juventus itu banyak yang nggak suka, banyak yang bilang coward lah, pengecut lah, Allegri itu pengecut segala macam, lo kenapa main bertahan? Tapi gue bisa memahami ya memang pendekatan itulah yang dipakai oleh Allegri gitu. Dengan kondisi pemain seperti ini, strateginya seperti itu, ya kita bermain Hmm. dalam jangka musim yang panjang, pemain juga sering cedera kan, baru main 2 kali, udah cedera lagi, baru main sekali, udah cedera lagi, ya mungkin itulah yang menjadi salah satu alasan Allegri untuk ya udah kita nggak usah main terlalu nyerang yang heboh-heboh lah daripada nanti lo cedera lagi, mungkin ya, mungkin aja kayak gitu. Gitu Iya. sih Oh, kalau gue lihat. Heboh-heboh gimana tuh, Ndra? Ya yang benar-benar nyerang sampai sporadis kayak waktu lawan Iya, iya. Villarreal buktinya kan. Iya, iya, Musim lalu benar. kita nyerang dari awal sampai tiang segala macam, akhirnya malah kalah 0-3. Iya, 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 iya. oke, dari Bang Jeki nih gimana nih melihat statistik kemarin Juventus melawan Fiorentina nih? Ya, ini Apakah ya? skornya kalau mau jujur 2-1 lah. Kalau Kalau VAR, nggak ada VAR, kalau nggak ada VAR. iya 2-1. Ya, VAR-nya gila juga sih, tipis banget. Lu Vlahovic tahu nggak lu? Vlahovic itu masih ada Iya, tangannya Fiorentina. Bukan, sini ya, sini. Itu double gini, enggak, double gini. jidat, Vlahovic itu di jidat, Ah, oh Oh, Vlahovic jidat. di jidat ya? jidat. Karena di Jadi tubuhnya tuh segini nih. Setara sih. jadi ini apa tangannya pemain Fiorentina, tapi Vlahovic palanya maju. Gitu. Jadi yang kelihatan jidatnya warna merah, ada bulatan merah tuh. Terus yang Kalau pemain Fiorentina tumit kan, iya tumit. Ya maksud gua tumitnya. sentimeter itu harusnya toleransi lah. Tetap gol lah 2-1 sebenarnya ini golnya. Ya 2 atau 2-0 lah harusnya karena Ini VAR ini yang menganut Piala Dunia kemarin nggak sih teknologinya? Karena kayaknya lebih tipis ya, maksudnya lebih detail kayak gitu ya. iya Atau gimana ya? kadang-kadang VAR ini juga nggak masuk akal sih cuman lu itu hitungannya sentimeter Rok. Malah milimeter itu. Milimeter jadi hitungannya. Bahkan yang itu yang Piala Dunia yang parah tuh yang bola tuh loh yang bola yang Jepang. Oh Iya, iya, yang udah lewat, yang udah Itu lewat. juga parah tuh. Iya. Ya gue milimeter nggak itu ngerti dia. dah. Emang karena ini teknologi jadinya rumus ya saklek. Dia nggak ada toleransi kan di situ kan. Itu kan kita karena kan kita ngomonginnya teknologi ya ilmu pasti kan. Mungkin kalau ini nggak ada VAR kita masih pakai wasit sebelumnya ya ini 2-1 skornya Iya, ya kan. benar. Atau Liga BRI ya sebenarnya 4-1 kan Liga BRI karena offsetnya beda dia bukan mengikuti FIFA. Iya. Untung Inzaghi nggak hidup di sekarang ya, zaman sekarang Inzaghi. Yeah. Oke, Jadi balik zaman lagi, sekarang balik style. lagi ke statistiknya. Tadi Bang Pandra bilang bahwa karakternya adalah menunggu, karakternya adalah bertahan, karakternya adalah melihat menarik dari tim lawan untuk masuk ke area kita baru counter attack. Ya, itu nggak ada soal sih selama lo menang sebenarnya. Iya kan? Karena kan sejauh ini eh, di dalam sepak bola nggak ada ilmu salah dan benar, tapi selama lu bisa membawa kemenangan, is okay. Jatuhnya lebih ke selera. Lu lebih seleranya yang kayak gimana? Mau tiki taka, lu seleranya Iya. mau yang high pressing kayak
tim-tim yang Liverpool atau kayak atau lu main ada yang namanya simetris ya, back tengah back sayapnya masuk ke DMF. Ini masalah selera aja, enak maunya gimana. Cuman kalau buat gua apapun itu hak prerogatifnya dari seorang pelatih dah, mau mainnya bertahan itu haknya dia. Cuman yang paling penting kalau hak lo sudah lo jalankan, ya lo harus memberikan kewajibannya yang menang dong. Ya, betul. Jangan sampai gue maunya begini, ya fans misalkan ada fans yang seperti gue ya silakan, tapi ya menang. Jangan Betul, sampai ya. jangan sampai lu maunya lu, cuman ya juga gak menang ya. Ini kan nggak bagus kayak gitu. Jadi it's okay aja cara mainnya. Cuman ya tadi ternyata lebih ngegigit apa yang diinin Allegri bahwa shoot on goalnya lebih baik ya dibanding Fiorentina kan. Di situ kan lebih baik shoot on goalnya. Bahwa kita kita juga mendapatkan peluang-peluang yang bagus namanya shoot on goal. Cuman begini, kalau lu udah tahu lu bakal jarang dapet shoot lebih banyak, lu mungkin shoot on goal lu juga nggak bakal banyak. Berarti di sini adalah memanfaatkan peluangnya dong yang harus bagus. Karena kesempatan Ya, lu kurang nyerang mungkin efektif. nggak banyak. Harusnya efektif dong. Harusnya kayak Kostik tadi gue bilang. 2 kali dapat peluang kayak Kostik itu harusnya gol karena Juve nggak nyerang-nyerang lagi kan. Jadi lu mau main dengan cara seperti ini, berarti lu harus eh, benar-benar pembunuh berdarah dingin di depan lawan, di depan kotak penalti. Ada satu peluang, ya harus ada satu gol, gitu loh. Ya memang ada sih jadi anekdot lucu-lucuan pas lawan Arsenal, satu shoot on goal, 2 gol. Nah itu, itu hanya di Allegri yang bisa begitu ya. Coba Ya, dong lo ya. bayangin, satu shoot on goal, lu cuma nembak sekali ke gawang, tapi golnya bisa 2. Wah. Ya kan ya, lagi ya itulah buat gua haknya pelatih mau cara mainnya seperti apa tapi kewajibannya berikan juga menang, jangan sampai lu punya selera lu tapi eh, juga ternyata nggak bisa menghasilkan kemenangan karena kalau selera ya bisa macam-macam lah ya. Bahkan ada pundit sepak bola, lu mau udah juara UCL kayak apa kayak kalau dia nggak sesuai seleranya tetap aja dibilang miskin tatik kan gitu. Ya, betul, 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 Iya betul. kan, kalau ini nggak sesuai seleranya ya miskin taktik. Jadi balik lagi kalau cara permainan selera. Tapi kalau ngelihat jalannya pertandingan ini, prinsipnya Juventus bisa mencari peluang, Juventus bisa keluar dari tekanan Fiorentina dan ya tetap harus hati-hati bahwa nggak selamanya bertahan itu menunggu itu bagus. Karena kalau dia punya striker yang ganas-ganas kayak waktu lawan Napoli, itu kan ganas ya, Osimhen, Hmm. Iya. ya habis juga kita. Nah ini kan Fiorentina ya kebetulan juga ya mediocre depannya. Coba kalau kita lihat lagi lawan PSG, ganas-ganas semua ya habis juga gitu. Jadi ya hati-hati juga, nggak selamanya menunggu itu juga bagus, tergantung siapa yang lo lawan. Hmm. Gitu lo harus lihat siapa yang lo lawan. Situasional ya. Bener, situasional. Jadi lebih taktikal lah. Jadi bukan satu hal yang permanen sebenarnya gitu. Oke, baik kalau gitu. Baik, mungkin sampai di sini materi kita kali ini. Baik kawan-kawan, terima kasih atas kesediaan waktunya dari Bang Paundra, dari Bang Jeki untuk mengisi suara Juventini kali ini. Mudah-mudahan kami bisa memberikan informasi yang terbaik bagi khususnya para fans suara Juventini. Oh ya, jangan lupa ya untuk selalu dukung channel kami agar menjadi channel yang terbaik untuk menginformasikan hal-hal dari update tentang Juventus. Di komen, jangan lupa di subscribe karena di subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa di share nih bagi para suara Juventus ini juga kepada teman-teman semua nih. Oh iya, terus jangan lupa juga nih kalau yang ingin beropini atau ingin bersuara di Juventus ini silakan baca deskripsinya karena di situ ada nomor gua tuh bisa dihubungi. Akhir kata dari gua ucapin terima kasih. Vino alla fine, Forza 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 Juve. 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 Thank you, Rock. Ntar dulu gue matiin dulu. Oke.